Renungan Harian Imago Jesus King. Judul: Datanglah kepadanya, bukan malah menjauhinya. Akui dosa kepadanya, maka ia mengampuni semuanya. Rema. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Renungan. Hari ini, bacaan Alkitab setahun kita sudah selesai. Wahyu 19-22 menutup bacaan Alkitab kita selama setahun ini. Selamat untuk saudara yang berhasil menyelesaikannya. Tetapi, jika ada yang belum, tidak perlu berkecil hati. Besok kita mulai lagi dari awal. Tidak terasa sudah 1 tahun renungan ini ada, dan kami berdoa kiranya ini bisa terus menjadi berkat dan memerdekakan kita dengan kebenarannya, serta bisa merubah sudut pandang kita tentang kehidupan, sehingga janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Amin, amin, amin. Renungan hari ini, kita akan merenungkan satu hal sederhana yang seringkali kita lupa. Doa kami ini akan merefresh dan menguatkan kita. Banyak dari manusia, mungkin termasuk kita, saat jatuh dalam dosa, kita malah menjauhinya dan tidak mengakui kalau kita telah jatuh dalam dosa. Kita tidak mau mengakui, entah karena malu, atau takut, atau terlalu sombong untuk kita akui kalau kita sudah salah. Ini adalah salah satu dusta iblis yang sampai sekarang masih cukup ampuh untuk mengelabui anak-anak Tuhan. Jika kita baca renungan kemarin, kita belajar sebuah kebenaran bahwa melepaskan pengampunan, membuang hal yang busuk dan kotor, akan membuat iblis tidak bisa mengambil keuntungan atas kita. Karena setiap dusta iblis memiliki maksud dan tujuan untuk membunuh manusia. Oleh sebab itu, saat kita jatuh dalam dosa, segera datanglah kepadanya, bukan malah menjauhinya. Akui dosa kepadanya, maka ia mengampuni semuanya. Semua alasan yang muncul di pikiran agar kita menjauh dan tidak mengakui, itu pasti berasal dari iblis. Hati-hati. Dosa membatasi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita dan juga menghalangi pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang merindukan pertolongan Tuhan tetapi malah menjauhinya. Firman Allah berkata, "Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Yakobus 4 ayat 7. Kita harus tunduk dan mendekat kepada Tuhan agar bisa melawan iblis. Rema hari ini mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita tidak hanya sekedar mendekat, tetapi juga meminta Tuhan untuk mengampuni kita dan menyucikan kita dari dosa. Kita tidak bisa menyucikan diri kita sendiri, hanya Tuhan yang bisa menguduskan kita. Pengorbanan Yesus di kayu salib terlalu sempurna. Ia telah membayar lunas semua dosa kita dari awal sampai akhir. Dosa yang pernah kita lakukan dan dosa yang akan kita lakukan, itu pun sudah diampuni. Jadi, jangan lagi mau ditipu oleh dusta iblis. Datanglah kepadanya dan akui segala kesalahan kita, maka ia akan mengampuni, menguatkan, dan memulihkan kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kesimpulan, pengorbanan Yesus di kayu salib terlalu sempurna. Ia telah membayar lunas semua dosa kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kebenaran bahwa aku telah ditebus dan diampuni semua dosaku telah memerdekakanku. Aku mau dipulihkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.